Salam dan selamat datang di YouTube channel Firman Penipahan. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kuliah gratis di ILC ya, bersama Rocky Group. Karena poinnya adalah ada masa depan demokrasi. Prabowo pasti akan dibatalkan karena isu hak asasi manusia. Siapa yang akan batalkan? Ibu Megawati. Megawati dulu ajak Prabowo jadi wakil presidennya. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau Prabowo misalnya Anda melanggar HAM, ya Mega yang melanggar HAM, Anda mengajak orang yang melanggar HAM, wakil presiden. Ini sekedar pas event untuk saya terangkan bagaimana kesulitan kita membayangkan masa depan. Nah ini diskusinya tadi malam itu tentang Kingmaker ya. Kenapa sekarang ini setelah Ganjar Pranowo dicalonkan menjadi capres atau menjadi bakal calon presiden, itu koalisi amburadul gitu ya. Koalisi kebangsaan itu menjadi pecah. Kemudian macam-macam manuver politik semakin tinggi. Hingga muncullah diskusi ini. Makanya Rocky Gerung tadi memulai bahwa poinnya bukan itu. Tapi poinnya adalah pada persoalan sejarah masa lalu. Nah, apa kaitannya itu kan? Kita dengar lagi ya. Karena perjanjian-perjanjian palsu itu ada dalam file sejarah. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian palsu itu apa? Ini tadi dia kasih contoh bahwa Prabowo pernah disandingkan dengan Megawati. Sementara itu isu tentang HAM itu kan sudah lama. Ya kan? Megawati bersanding dengan Prabowo tahun 2009. Kemudian kenapa ke 2014 Prabowo diisukan isu HAM, pelanggaran HAM. Kemudian tahun 2014 juga begitu, pelanggaran HAM. Nah, Rocky Gerung mengatakan dan hari ini juga Prabowo akan dibatalkan sebagai capres karena pelanggaran HAM. Gitu. Nah, poinnya apa? Di mana perjanjian politik di masa lalu ketika tahun 2009 dengan Megawati? Kenapa kemudian kalau tidak berkoalisi, akhirnya isu HAM itu diadakan? Artinya yang mengadakan isu itu adalah Megawati. Gitu logikanya, Rocky Gerung itu. Anies mau dibatalkan dengan apa? Ahok mau dibatalkan dengan apa? Sama aja. Nah, ini dia kasih contoh yang lain, capres yang lain, Anies, Ahok dan sebagainya itu. Semuanya terjebak pada masa lalu. Nah, yang dikritik oleh Rocky Gerung adalah kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Karena selalu kembali kepada masa lalu demi kepentingan sendiri atau kelompok. Yang itu kata Rocky Gerung terjebak dalam kedunguan sendiri. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan dibatalkan oleh itu bermain-main dengan sejarah lalu menjadikan sejarah alasan untuk mengukur potensialitas satu partai. Saya nggak tanggapi itu. Coba kita lihat bagaimana palsunya watak politik kita. Oh ya, gimana ini? Mereka datang karena diundang oleh sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru namanya Ganjar. Ya, tentunya Bu Megawati tidak bilang begitu ya, tapi secara formal ya, formalitas ya, bahwa ketika petugas partai itu
dalam jabatan yang sama, tentunya presiden sama presiden gitu, diberikan kepada Ganjar, secara otomatis tonggak selanjutnya, king selanjutnya, ini kan pembicaraan kingmaker, king selanjutnya adalah Ganjar. Jadi Jokowi sebagai petugas partai tidak lagi menjadi prioritas, harusnya jadi ke belakang begitu. Kita dengar lagi ya. Gimana hierarki etisnya sih? Hierarki etis. Dan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan. Koalisi. Yang kita sebut koalisi. Dari segi itu, etik itu udah nggak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara yang lebih jujur, apa yang terjadi? Tukar tambah kuantitatif. Tukar tambah kuantitatif. Tukar tambah angka ya. Ya bisa jadi materi, bisa jadi oligarki, macam-macam, kapitalis. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi. Bukan prosedur kualitatif yang bisa menghasilkan demokrasi. Prosedur kualitatif, kualitas. Prosedur itu apa ya? Ya. Dari awal misalnya Sandi Tinggi, ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar, mesti diusir oleh PDIP. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis. Bagaimana? Kawinkan paksa pun nggak mungkin. Nah, ini normativitas Rocky Gerung. Tapi ya harus normatif ya. Walaupun sebenarnya bukan baru ini aja. Kalau PDIP itu menggandengkan dirinya dengan kapitalis. Tapi hari ini Rocky Gerung bicara itu. Ya wajar untuk mengingatkan ya. Demi alasan apa? Pragmatisme. Masih asal pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa? Pertanyaan. Raja itu diasuh oleh ide. Kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Kingnya aja udah dibajak oleh PDIP, kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sebenarnya harusnya Rocky Gerung pada bagian ini dia harusnya tertawa ya, tapi dia serius sekali dari awal. Ya memang Jokowi itu ingin menjadi kingmaker di dalam politik kita. Tapi di tengah jalan di tackling kan gitu ya oleh ketua umumnya sendiri. Akhirnya buyar lah itu gitu kan. Sebagai kingmaker idenya apa? Ini pertanyaan lagi dulu. Sama halnya dengan PDIP, mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Lo kingmaker itu dia rampok dari Pak Jokowi, bukan dia asuh dari bawah. Saya mengucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics, bukan deskriptif. Yang normatifnya apa, yang preskriptifnya apa? Saya nggak ngerti ya maksudnya Rocky Gerung itu mengatakan Megawati mengambil Ganjar dari Jokowi, bukan mengasuh dari bawah. Tapi menurut saya Ganjar itu diasuh dari bawah ya, karena dia PDIP. Tapi nggak tahu, coba gimana penjelasannya. Coba kita undang misalnya. Kita bikin semacam thought experiment di situ. Oh, nggak Di situ duduk dijelaskan Bung di sana. Karno, di situ duduk Nasib, di situ duduk Syahrir, duduk Tan Malaka, di situ duduk apa namanya, Iriawan di ITE. Arto Swidil. Atau serius. Lalu mereka di ILC ini bahas capres-capres. Dimaki-maki pasti. Oh iya, Mas. Gimana ya? Analoginya itu luar biasa. Andai kan Soekarno ada, ya habis semua capres kita ya. Karena kualitasnya jauh ya. No ethics at all. Itu tambah apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Ada kingmaker, yang ada adalah maklar.
kingmaker nggak ada di kita itu, di politik kita itu. Yang ada adalah makelar. Makelar itu semacam perantara ini ya, perdagangan ya makelar itu. Bukan pelaku usaha, tapi bukan yang memproduksi, tapi apa namanya, perantara produsen gitu. Konsumen dan produsen, perantara itu makelar gitu. Ya, seru ini. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Karena percaya demi apa itu? Ini bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya, bukan demi si king. Wah, itu jawabannya tuh. Jadi Jokowi sebagai kingmaker idenya apa? Nggak ada. Yang ada hanyalah demi hasratnya sendiri, yaitu demi dinastinya gitu ya. Oh demi, demikian juga Ibu Mega demi apa? Kalau demi Soekarnoisme, demi ide Soekarno, dia mesti batalkan seluruh peluang agen-agen kapitalis. Logiknya begitu. Ya, Soekarnois itu sosialis ya, jadi anti sih. Secara ini anti kepada kapitalis ya. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini itu sama seperti apa namanya tuh, menunggu ketidakpastian atau waiting for Godot oleh Samuel Beckett tentang absurditas, tentang usefulness. Ini. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri nggak ngerti ini prosesnya apa. Nanti September, lu sementara ini ngapain coba? Undang aja semuanya. Prabowo di sini segala macam, debat aja di situ. Supaya kita nggak menunggu Godot. Bagian ini yang saya mau ucapkan. Karena bukan karena kejengkelan, tapi kalau kita masuk pada etika politik, dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Bukan headline kita kan, ya Ganjar ya tapi sekian, Prabowo, Anies segala macam. Apa poinnya sih? Dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Tunggu aja sampai mendarat di KPU dengan ide kosong. Karena KPU sendiri nggak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai, perdebatan ideologi, perdebatan konseptual. Nggak ada. Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dalam bentuk democratic educator, public educator. ILC ambil alih itu akhirnya. Fungsi-fungsi itu. Iya, iya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi, maka akan terjadi kingmaker ini adalah pencalonan. Para kingmaker ini sekali lagi segera jadi makelar. Hasil dari bertambah makelar adalah pemimpin yang mediocre. Wah, pemimpin mediocre. Wah, hasil dari tukar tambah makelar adalah pemimpin mediocre. Kesimpulan yang sangat tajam. Mediocre. Apa mediocre itu? Udah saya nggak usah artikan. Terima kasih. Itu kuliah umum dari Rocky Gerung. Sangat luar biasa. Ini kalau dijadikan mata kuliah ini 6 SKS. Setara dengan skripsi. Biasanya wassalam.